Selamat malam teman-teman. Nah, di sini kelompok kami akan menambahkan, mendemonstrasikan dan menjelaskan secara teknisi mengenai perbaikan fitur sinkronisasi hapus riwayat antara aplikasi mobile dan database kami. Nah, pada presentasi sebelumnya kami menemukan kekurangan di mana jika unsur menghapus riwayat deteksi tanaman di dalam aplikasi. Nah, data tersebut hanya terhapus di layar dan menyimpan lokal HP. Nah, namun saat dicek di database MySQL, datanya masih ada. Melalui video ini kami akan membedah bagaimana kami mengatasi bug tersebut mulai dari alur data letak navigasi dan kode di Flutter maupun Laravel hingga mendemonstrasikan hasil akhirnya. Nah, saya akan ke teman saya. Baik, terima kasih Juli. Jadi di sini saya akan menjelaskan akar masalahnya terlebih dahulu. Nah, sebelum saat aplikasi menerima hasil scan dari server, Flutter membuat UUID acak secara lokal untuk disimpan sebagai ID. Hal ini membuat ID di aplikasi berbeda dengan ID asli atau auto increment yang ada di database MySQL. Nah, jadi sehingga saat aplikasinya mengirim perintah hapus, server tidak tahu data mana yang harus dihapus. Jadi solusi kami mengubah logika saat menyimpan hasil scan. Nah, bisa kita lihat di sini, kami mengubahnya pada bagian folder lib di service tepatnya di file API service Dart. Nah, pada bagian kode baris lebih tepatnya pada bagian kode baris 73 ini, kami memodifikasi eh, data ID yang artinya aplikasi Flutter kini membaca dan memakai nilai ID asli yang dikembalikan oleh Laravel setelah proses deteksi berhasil disimpan. Jadi dengan begitu, ID riwayat di HP dan di database sekarang menjadi sama persis. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan dari sisi front end. Hal yang pertama diminta oleh dosen adalah menunjukkan bagaimana sistem navigasi ini bekerja. Pada aplikasi kami, pengguna diarahkan ke halaman riwayat melalui tombol di layar utama. Kode navigasinya berada di folder lib, screen, main nav, tepatnya pada file home fragment dart. Di sana pada baris 195. Ketika tombol riwayat ditekan, aplikasi akan melakukan perpindahan halaman menggunakan pick transition menuju kelas riwayat screen. Sekarang kita membuka riwayat screen yang ada di folder lib screen menus. Pada widget ini terdapat icon button berikon tempat sampah. Ketika tombol hapus ini ditekan, tepatnya di baris 132, UI akan memicu fungsi history service. Pada file riwayat screen pada baris 132, UI akan memicu fungsi history service. Delete history item, item ID. Di dalam fungsi ini berada pada lib service, history service dot, spesifikasinya pada baris 88. Jadi HTTP Flutter bekerja mengirim request HTTP delete ke server API. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada file api.php di baris 51, di sini bagaimana backend menerima request tersebut. Disinilah peran root bekerja. Silakan bisa diperhatikan di sana. Root khusus yaitu root delete, riwayat ID, riwayat scan controller, class destroy. Root inilah yang bertugas sebagai pintu masuk penerima sinyal delete dari aplikasi Flutter. Berdasarkan root tersebut, aliran data diteruskan ke dalam folder controller/API. Ya, pada file riwayat scan,
Lebih spesifik pada baris 42, di sini terdapat fungsi destroy menggunakan Eloquent ORM dari Laravel yang berfungsi untuk mendestroy. Ini akan mencari data di tabel riwayat scan berdasarkan parameter ID dan memastikan datanya valid, lalu mengeksekusi perintah delete untuk menghapus secara permanen data yang ada di database. Selanjutnya untuk pendemonstrasian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Aldi. Di sini saya akan menjelaskan dari yang sebelumnya ada problem, yaitu masalah hapus real time dari database yang sebelumnya kita udah pernah hapus di riwayat deteksi, namun di database masih belum bisa terhapus. Mungkin untuk Restu bisa dibuka terlebih dahulu databasenya. Nah, terus cari ke tabel riwayat underscore scans. Sudah ya? Iya. Oke. Nah, untuk memastikan semuanya ini saling terhubung dan berfungsi dengan baik, kita praktikkan secara langsung aja. Bisa diperhatikan di sebelah kanan itu udah ada aplikasi Plan Dokternya itu sendiri, dan di sebelah kiri itu adalah tabel riwayat scan-nya. Nah, di database server kami, saat ini kita masih bisa melihat ada satu data riwayat scan tanaman. Nah, coba untuk Restu kita hapus riwayat deteksi yang ada di aplikasi Plan Dokternya. Oke, bisa dilihat di aplikasinya tersebut sudah terhapus, dan eh, di database-nya kita coba refresh apakah data yang tadi itu sudah terhapus atau belum. Baik, jadi data yang tadi itu sudah bisa kita hapus dan itu sudah bisa menyelesaikan masalah yang sebelumnya ada dalam presentasi kami. Baik, demikian demonstrasi dan penjelasan dari kelompok kami mengenai penyelesaian masalah sinkronasi hapus riwayat beserta alur rute dan kodenya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja saya ucapkan. Terima kasih.